Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan anggota 1. Cayati Ningtyas, 2. Gusti Ayu Farafita, 3. Kania Putri Lestari, 4. Lailatul Maghfirah, 5. Natasha Aulia Khairunisa, 6. Rina Adela Pratiwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang organisasi pergerakan nasional di Indonesia. Taman Siswa. Organisasi ini didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta. Awalnya Taman Siswa bernama National Underwich Institute Taman Siswa atau Institut Pendidikan Nasional Taman Siswa. Tujuan dibentuknya Taman Siswa ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib, dan damai. Saat itu, Taman Siswa hanya memiliki 20 murid kelas Taman Indria. Namun, kemudian Taman Siswa berkembang pesat dengan memiliki 52 cabang dengan murid kurang lebih 65.000 siswa. Strategi yang ditempuh Taman Siswa untuk mencapai tujuannya. Yang pertama, menciptakan suasana kehidupan rumah tangga di sekolah. Yang kedua, melakukan sistem pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, siswa yang lebih tua membimbing siswa yang lebih muda. Semboyan Taman Siswa. Ingarsa sing tulodo, ing matya mangun karso, lan tuturi handayani, yang memiliki arti guru di depan harus memberi contoh atau teladan. Di tengah harus bisa menjalin kerjasama, dan di belakang harus memberi motivasi atau dorongan kepada siswanya. Taman Siswa mendobrak sistem pendidikan barat dan pondok pesantren dengan mengajukan sistem pendidikan nasional. Pendidikan nasional ditawarkan adalah pendidikan berjadikan kebudayaan asli Indonesia. Taman Siswa mengambil banyak kendala dari pihak-pihak yang tidak mendukung. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengeluarkan berbagai aturan untuk membatasi pergerakan Taman Siswa, seperti dikenai pajak rumah tangga dan Undang-Undang Ordonansi Sekolah Liar tahun 1932, yakni larangan mengajar bagi guru-guru yang terlibat partai politik. Taman Siswa mampu memberikan kontribusi yang luar biasa bagi masyarakat luas dengan pendidikan. Taman Siswa mampu menyediakan pendidikan untuk rakyat yang tidak mampu yang disediakan oleh pemerintah kolonial. Berikut adalah gambar Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional. Partai Nasional Indonesia atau PNI. Latar belakang Partai Nasional Indonesia atau PNI. Partai Nasional Indonesia adalah partai politik tertua di Indonesia. Partai ini didirikan pada tanggal 4 Juli 1927 di Bandung dengan nama awal Perserikatan Indonesia. Setelah itu, pada tahun 1928 berganti nama menjadi Partai Nasional Indonesia. Lahirnya PNI dilatar belakangi oleh situasi sosiopolitik yang kompleks. Yang mau tidak mau, organisasi politik baru itu harus menyesuaikan dengan situasi baru. Selanjutnya ada asas Partai Nasional Indonesia. Yang pertama adalah self-help, yang artinya menolong diri sendiri atau memperbaiki keadaan kekuatan sendiri. Selanjutnya ada non-kooperatif, yang artinya tidak mengadakan kerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda dan mengaku pemerintah yang lahir dari rakyat sendiri. Yang ketiga, marhainisme, yang artinya penyerahan massa rakyat tertindas yang hidup dalam kemiskinan di tanah rakyat kaya raya. Juga ajaran yang mengangkat rakyat melarat. Berikut ini adalah nama-nama pendiri Partai Nasional Indonesia. Yang pertama adalah Insinyur Soekarno, yang kedua Mr. Iskak Cokrohadi Suryo, yang ketiga Mr. Sartono, yang keempat Insinyur Anwari, yang kelima Mr. Sunaryo, yang keenam Mr. Budiarto, dan yang terakhir Dr. Samsi. Tujuan organisasi Partai Nasional Indonesia. Tujuan organisasi ini adalah untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Berikut ini adalah faktor yang mendorong lahirnya Partai Nasional Indonesia. Yang pertama adalah kesadaran nasional semakin tinggi. Yang kedua, penindasan pemerintah Belanda. Yang ketiga, dibubarkannya Partai Komunis Indonesia.
Perkembangan Partai Nasional Indonesia. Pemerintah Hindia Belanda mengawasi secara ketat perkembangan PNI. Propaganda-propaganda Bung Karno yang menarik mendapatkan dukungan dari masyarakat. Hal ini yang menyebabkan PNI berkembang pesat. Melihat keadaan ini, Gubernur Jenderal dalam pembukaan sidang Dewan Rakyat tanggal 15 Mei 1928 memandang perlu memberi peringatan kepada pemimpin PNI. Akan tetapi, para pemimpin PNI tidak menghiraukan peringatan itu. Pada bulan Juli 1929, tersiar kabar yang bersifat provokasi bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada awal tahun 1930. Berdasarkan berita tersebut, pemerintah akan melakukan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yaitu Insinyur Soekarno, Maskum, dan Gatot Mangkupraja. Pembubaran Partai Nasional Indonesia. Pembubaran Partai Nasional Indonesia menimbulkan perpecahan di kalangan internal PNI sehingga berdirilah satu Partindo atau Partai Indonesia yang didirikan oleh Mr. Sartono dan menekankan aksi massa dalam gerakan partai. Yang kedua adalah PNI baru atau Pendidikan Nasional Baru yang didirikan oleh Dr. Andes Muhammad Hatta, Mr. Sultan Syahrir dan kawan-kawan yang menekankan pendidikan politik dalam gerakan partai. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.